Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Sudah hampir berapa hari di pesantren? Ada yang seminggu. Yang pertama datang hari apa? Hari Rabu. Sampai yang terakhir hari Minggu kemarin. Sekarang hari Selasa. Jangan sampai karena baru masuk pesantren juga lupa hari. Anak-anakku, alhamdulillah sudah beberapa hari anak-anakku masuk ke pesantren Darul Rahman. Ini merupakan pengalaman pertama buat kalian. Ini merupakan langkah pertama buat kalian masuk ke pesantren ini tidak seperti masuk ke sekolah biasa. Dahulu anak-anakku pernah masuk TK, pernah masuk SD. Di TK bertemu dengan ibu guru di pagi hari, tapi kemudian di siang hari kembali ke rumah dan bertemu dengan orang tua kembali. Masuk kemudian ke SD, di pagi hari berpisah dengan orang tua, tetapi dalam hitungan jam, begitu siang pulang sekolah akan kembali kemana itu? Ke rumah. Kali ini anak-anakku masuk ke tahapan yang berbeda. Begitu diantar kemarin, itu perjuangan yang luar biasa. Saya menghargai betul anak-anakku mau masuk ke pesantren ini dengan cara di luar kebiasaan. Kemarin anak-anakku diantar ke sini kayak drive-thru di McDonald ya. Mobilnya masuk, orangnya ndak turun, yang turun cuman siapa itu? Kalian semua. Kemudian diantar oleh kakak-kakak ke kamar, oleh wali kelasnya, oleh wali asuhnya, dibantu menata lemarinya. Anak-anakku, itu gambaran yang ingin saya sampaikan, bahwa saat masuk ke pesantren ini, kalian masuk ke lembaga kehidupan yang nanti akan kalian hadapi. Selama ini umurnya rata-rata 12 tahun ya. Belum ada yang 25 tahun kan? Belum banyak yang punya kumis kan? Anak-anakku usianya mungkin 12 atau 13 tahun. Selama 12 tahun ini, anak-anakku hidup, tetapi hidupnya belum sempurna. Karena kalau mau makan, itu minta sama orang tua. Begitu masuk kamar mandi, bajunya dilepas, tidak pernah berpikir itu siapa yang mencuci, siapa yang menyetrika. Yang penting besok setiap mau pakai baju, bajunya sudah sudah ada. Anak-anakku kapan mau makan di rumah, itu tinggal keluar dari kamar, datang ke ruang tamu, ke ruang makan, atau masuk ke dapur, atau berteriak kepada ibu atau kepada pembantu, maka kemudian makanannya langsung tersedia. Anak-anakku mau mandi di rumah, mungkin tidak mengenal yang namanya antri. Begitu masuk kamar mandi, sabunnya sudah ada, odolnya sudah ada, sikat giginya ada, anduknya ada. Kalaupun tidak ada, biasanya langsung teriak. Bu, ada yang manggil ibu, ada yang manggil mama, mah, mungkin ada yang manggil mami, iya kan? Mami, anduknya, mama, iya kan? Sikat giginya, papa, teriak lagi, airnya kepanasan, saya bukan mau di sop misalnya. Kan begitu anak-anakku, semuanya selalu berteriak. Tapi hari ini anak-anakku diajarkan kepada lembaga kehidupan. Hidup itu tidak semudah yang anak-anakku bayangkan. Hidup itu tidak sesederhana yang anak-anakku alami selama ini. Bahwa hidup itu pada akhirnya
Orang itu harus bergantung tentu semuanya kepada Allah, tetapi pada akhirnya semua orang itu akan bergantung kepada dirinya sendiri. Saya misalnya dulu hidup dengan orang tua saya, apa-apa saya butuh kepada orang tua saya. Tetapi kemudian seiring dengan waktu, saya mulai terpisah dari siapa itu? Orang tua saya. Saya harus mencari uang sendiri, saya harus mandi sendiri, saya harus mampu melakukan itu dengan sendiri. Maka anak-anakku, masuk ke pesantren ini bukan berarti orang tuamu tidak sayang. Kamu mungkin berpikir, ya kenapa saya masuk ke pesantren sementara banyak anak seusia saya tetap sekolah ada di mana itu? Di rumah. Itu karena ibumu, ayahmu itu sangat sayang sama kamu. Ayah ibumu itu ingin melatih kamu bisa mandiri. Hari ini mungkin menangis, tapi hidup itu harus seperti itu anak-anakku. Ada siang, ada malam, ada kemarau, ada hujan. Itu mesti anak-anakku. Ada tawa, ada apa ini? Tangis. Kalau tertawa terus, orang gila, kan gitu. Kalau menangis terus, matanya copot, kan begitu. Kalau kamu menangis saja, nggak usah lama-lama lah, 1 jam, itu matanya mesti apa itu? Bengkak. Kalau kamu nangis 24 jam, mungkin yang keluar apa itu? Matanya ikut keluar. Artinya, hidup itu ada tawa, ada canda. Tapi di satu sisi juga ada duka dan ada tangis. Orang itu merasakan nikmatnya nangis karena dia pernah tertawa. Sebagaimana orang merasakan nikmatnya tertawa, itu karena pernah apa itu? Menangis. Hari ini kamu diajarin sama Allah, banyak yang sudah kamu pelajari. Kemarin kamu itu nggak pernah belajar rasanya rindu sama orang tua. Ibunya tiap hari kadang-kadang nggak dicari, main bola, main PS, main game, megang handphone. Kalau dipanggil sama ibunya itu lama karena sedang main apa ini? Handphone. Kata ibunya, "Nak, sebentar Bu." Sebentarnya itu bukan 5 menit anak sekarang, 5 jam. Kenapa? Asik dengan siapa ini? Handphone. Ibunya kalah dengan apa itu? Handphone. Tapi hari ini kamu baru merasakan kan kangennya sama siapa itu? Ibu. Kamu merasakan, ya Allah, makan di rumah itu ternyata nikmatnya. Kenapa? Karena makan di sini kamu harus turun kan? Dari puncak gunung itu di lantai 3, kamu turun ke bawah. Sudah turunnya jauh, masih mikir lagi kan? Habis makan, baliknya naik lagi. Untuk ngambil minum ke bawah. Sampai di dapur pun, makannya kadang-kadang harus apa ini? Antri. Kadang-kadang tempenya itu nggak berbeda dengan triplek, iya kan? Ini tempe, apa ini triplek? Itu anak-anakku. Bukan berarti orang tuamu nggak sayang, tapi ini namanya apa ini? Pendidikan. Kamu dengan itu nanti bisa merasakan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Karena kamu tahu sekarang rasanya kangen sama orang tua. Rasanya kangen sama apa ini? Rumah. Nanti kamu kalau sudah liburan, ya, tapi nggak sekarang, ya, kamu akan merasakan rumahmu itu seindah-indahnya tempat. Ayah ibumu itu kamu rasakan betul sekarang. Rasa kangen dan ingin memeluk, dan itu tidak akan pernah kamu dapatkan anak-anakku, kecuali kalau kamu pernah keluar, berpisah dan menjauh dari orang tua. Itu pelajaran. Yang kedua, kamu di sini diajarkan kehidupan. Ya, hidup itu seperti saya katakan tadi, ada canda, ada tawa, ada duka, ada nestapa, ada siang, ada malam. Maka anak-anakku sekarang sedang diajarkan dulu supaya mentalnya kuat. Apa yang pertama diajarkan di Darur Rahman? Hidup sederhana. Di sini makannya sama enggak? Sama. Tidurnya sama. Kursinya sama. Kasurnya sama. Kalau pesantren ini mau dibangun dengan bangunan yang lebih bagus, kamarnya dibuat banyak, kayak apartemen misalnya, 1 kamar misalnya diisi cuma 2 orang,
dikasih AC, ya, dikasih ranjang, ada meja belajarnya, ada lemarinya, ada teleponnya. Kalau mau makan tinggal telepon saja, ya. Nasi goreng misalnya, bisa enggak? Bisa. Bisa. Tanah di belakang masih apa itu? Lebar. Kalau dibangun apartemen, misalnya 50 lantai dengan cara seperti itu, bisa. Tapi kenapa tidak kami lakukan, anak-anakku? Karena hidup itu yang paling utama adalah belajar berani sederhana. Kalau biasa makan tempe, diajak makan sate, mau enggak? Mau enggak? Hah? Kalau biasa minum air putih, diajak minum jus mangga, mau enggak? Mau. Kalau biasa tidur di atas kasur kayak kamu, ya, atau nanti kadang-kadang ada yang tidur di kelas, ada yang di emperan masjid. Dulu santri itu ada yang tidur di depan rumah Pak Kiai ini. Kadang-kadang tidurnya pulas. Ini ustadz-ustadz ini, ya. Ini dulu tidurnya sama dengan kamu. Mungkin jauh lebih bagus kamu sekarang. Ustadz Fadli ini mungkin dulu tidurnya tidak pakai kasur. Datang jauh dari Riau nih anak-anakku. Ustadz Fadli ini rumahnya jauh, ya. Dari Jakarta ke Pekanbarunya enak, naik pesawat nih ke rumahnya Ustadz Fadli. Tapi dari bandara ke rumahnya Ustadz Fadli itu, subhanallah, harus naik mobil. Jalannya itu goyangannya kalah goyang dangdut itu. Kenapa? Jalannya rusak. Kalau enggak harus naik speedboat kan. Dari Jambi anak-anakku, dari Tungkal itu ke rumahnya Ustadz Fadli. Itu naik kapal. Naik kapal di atas sungai itu, kemudian ke pinggiran laut, ya. Itu naik kapalnya. Bisa berapa jam Fadli sekarang? Mungkin 4 jam. Itu baru naik kapalnya itu. Ya, saya pernah ke rumahnya Ustadz Fadli itu, ya. Jauh. Kamu bayangin, ya, kalau rumahmu cuma di Kebayoran Lama, ya, cuma di Pondok Kelapa misalnya, itu Ustadz Fadli dulu kecil datang ke sini, ya. Begitu datang untuk mesantren, itu mungkin tidurnya ndak pakai apa ini, kasur. Tapi kalau biasa tidur nggak pakai kasur, terus besok saya jadi orang kaya banget, saya ajak anak kelas 1 untuk tidur di hotel, kira-kira mau ndak? Hah? Kenapa mau? Kenapa mau? Karena biasa tidur di kasur, tidur di ubin. Kamu biasa tidur di kamarmu sana. Satu kamar berapa orang sekarang? Puluhan orang lah. Kamu tidur di sana, tahu-tahu saya aja, ayo tidur di kamar hotel, 1 orang 1 kamar. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kenapa? Karena kamu biasa tidur tanpa kasur. Karena biasa tidur tanpa kasur, kalau diajak tidur pakai kasur, mesti bisa. Kalau biasa makan tempe, diajak makan sate, pasti bisa. Tapi kalau dibalik, bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa nggak kira-kira? Setiap hari kamu tidurnya di hotel, tahu-tahu diajak ke kamar pesantren, begitu ngelihat kamarnya kamu akan bilang apa? Hah? Mati gue. Kamu biasa makan yang enak, tiap hari makan di rumah makan Padang, kamu makan duduk, semua lauk ada. Tahu-tahu satu hari kamu diajak makan cuma nasi sama sayur bayam, apa yang keluar dari mulutnya? Mati gue. Biasa mandi, kamar mandinya lebar, sendirian lagi. Sekarang kalau mau mandi antri enggak kira-kira? Antri. Kalau biasa kayak gitu, nanti ngomongnya apa? Begitu ketemu kamar mandi, mati gue. Lihat kamar, mati gue. Ke dapur, mati gue. Ke kelas, mati gue. Kamu akan jadi orang yang mati sebelum mati beneran. Lalu apa maknanya? Kalau kamu hidup, dikit-dikit bilangnya mati. Kan begitu toh di pesantren ini. Sebelum subuh sudah diapakan itu? Dibangunin. Bangun. Ayo sholat subuh. Kau bilang, mati gua. Ngantuk-ngantuk, nyawanya belum kembali semuanya, ruhnya belum balik seutuhnya, sudah disuruh kemana itu? Ke masjid. Kau pasti akan bilang, mati gua. Kalau di rumah, kau pernah sholat pagi, tapi bajunya mesti sudah disiapin sama ibunya. Kata ibunya, nah ayo nak, sholat Idul Fitri, ini bajunya, ini sarungnya, ini pecinya. Hari ini yang nyiapin siapa? Sendiri. Itu anak-anakku, pendidikan yang pertama. Kamu dididik sederhana, supaya nanti kamu jadi orang, itu tidak mudah mengatakan, saya mati, tapi saya hidup. Itu penting anak-anakku. Ya, dulu Pak Kiai, ya, nanti Pak Kiai datang, kamu nanti bisa ketemu sama Pak Kiai.
Pak Kiai dulu itu di pondok biasa kayak gitu. Satu ketiga, Pak Kiai itu pernah dengan saya jalan ke satu tempat mau ngisi ceramah di kampung. Pak Kiai kepengen pipis. Karena kepengen pipis bilang sama panitianya, saya kepengen ke kamar mandi, saya mau buang air kecil, kata Pak Kiai. Panitianya itu panik, nengok kanan kiri, saling manggil orang. Saya sama Pak Kiai itu curiga, kenapa kita minta ke kamar mandi, semuanya pada bingung. Ternyata di kampung itu nggak ada toilet. Begitu Pak Kiai bilang mau pipis, dianterin kita ini. Tahu dianterin kemana? Ke sungai. Kata panitianya, maaf Pak Kiai, kami nggak punya kamar mandi. Jadi kalau mau buang air ya silahkan ini di sungai. Mudah-mudahan Pak Kiai nggak kaget. Pak Kiai dengan polosnya jawab, nggak apa-apa. Saya biasa kok buang air di sungai. Kata Pak Kiai setelah selesai kejadian, saya biasa buang air di sungai, tapi itu 50 tahun yang lalu. Ketika masih di mana itu? Di pesantren. Alhamdulillah. Kalau nggak pernah buang air ke sungai, kira-kira grogi nggak? Grogi, buka celananya lama. Mikir kan, buka kagak kan begitu. Lama-lama nyari pempes kan begitu kan. Kenapa? Daripada begini mendingan pakai apa ini? Pempes. Lah itu anak-anakku. Itu namanya manfaat. Santri itu anak-anakku kenapa dididik sederhana? Supaya kamu nanti kalau jadi orang, bukan berarti sekarang belum orang. Kalau nanti jadi orang seusia saya, seusia Ustadz Malik di sini, kayak Ustadz Muzaki, kayak Ustadz Muammar nih semua Ustadz ini, ya, supaya nanti kalian itu punya jiwa, berani. Karena kalian masuk Darul Rahman ini diajarin yang pertama kesederhanaan, supaya nanti nggak mudah mati, tapi berani apa ini? Hidup. Diajak ke satu tempat, maaf Pak, ini makanan yang cuma nasi sama garam, tenang. Saya di pondok malah kadang-kadang nggak makan, ya. Begitu sampai dapur tahu-tahu nasinya apa ini? Habis, lauknya habis. Tapi saya sabar, biasa dan saya tidak mati. Itu maknanya. Kamu diajak nanti ke satu tempat ini harus antri. Kamu akan bilang, saya biasa apa ini? Antri. Saya dulu pertama kali ke Singapura puluhan tahun yang lalu. Itu beda kehidupannya dengan di Jakarta. Kalau kita di Jakarta itu mazhabnya mazhab siapa duluan, serobot kanan kiri. Di Singapura semuanya antri. Satu ketiga, saya lupa kalau hari itu adalah weekend, akhir pekan, di minggu sore. Maka orang hari minggu di Singapura itu banyak kemana itu? Ke mall. Karena keluar dari mall, kemudian kan nunggu taksi. Kalau di kita, nunggu taksi itu kan siapa duluan kan? Temannya berdiri di sini, dia nyari sebelumnya. Ya, kalau di Singapura semuanya apa ini? Antri. Antrinya panjang betul. Saya kebetulan dengan teman saya yang bukan anak pesantren. Begitu kemudian saya baris antri, dia ngeluh. Lama banget dapat taksi. Saya anak santri nggak ngeluh. Kenapa? Terbiasa ngapain itu? Antri. Jadi anak-anakku, itu manfaat kamu ketika dididik secara sederhana, supaya nanti jadi generasi yang tidak pengecut, jadi generasi yang tidak takut, jadi generasi yang berani. Ini yang pertama anak-anakku. Yang kedua, kamu di sini diajarkan kebersamaan. Di sini yang bisa nolong kamu siapa? Teman. Kamu misalnya baru masuk pondok, selama ini tidurnya kamarnya selalu tertutup pakai selimut. Tahu-tahu hari ini tidurnya ada angin masuk, ya. Begitu pagi-pagi kamu ngerasa masuk apa ini? Angin. Kalau di rumah masuk angin, kamu yang minta, ada yang biasa kerokan, ya? Yang ngerokin siapa? Ibu, gampang banget. Atau kalau punya uang, tinggal panggil aja tukang biar ngerokin, tukang pijat, ayo kerokin saya. Kan begitu kan? Atau kamu, ya mama, ibu, pusing nih, dipegang sama ibunya. Oh iya nak, kayaknya masuk angin. Sudah sini, buka bajunya, ya, diolesin minyak, kemudian diapakan nih? Dikerokin. Kalau di sini yang ngerokin siapa? Hah? Temannya. Nauzubillah, misalnya kamu main bola, kakinya kesleo. Kalau dipakai gerak, sakit. Maka kamu nggak bisa ngambil nasi ke bawah, nggak bisa ngambil makanan ke bawah. Yang ngambilin siapa? Yang ngambilin siapa? Teman. Berarti kamu di Darul Rahman diajarkan kebersamaan. Harus baik-baik sama
Teman. Karena kalau ada apa-apa yang nolong kamu teman, sehingga kamu nanti menjadi manusia sesuai fitrahnya. Wahyu yang pertama Allah turunkan bunyinya apa? Surah yang pertama Allah turunkan apa? Al-Alaq. Bunyinya ada yang hafal nggak? Iqra. Terus? Nah, lihat, dengerin. Khalaqal insana min alaq. Min alaq itu kata ulama tafsirnya banyak, anak-anakku. Tafsir yang pertama min alaqatin. Waktu kita masih bayi dulu itu nempel kayak lintah di rahimnya ibu. Ya, kamu dulu kan enggak punya tangan, enggak punya mulut, makannya dari mana? Nempel di rahimnya ibu tuh. Kita itu kayak roti, ya, bulat gitu, ya, nempel di rahim apa ini? Ibu. Tanpa alaqah tuh hubungan, kita nggak bisa hidup. Kalau janin itu tidak nempel pada rahim ibu, tidak makan dari sana, maka dia tidak bisa apa ini? Hidup. Maka janin itu butuh kepada rahimnya siapa ini? Ibu. Makanya rahim itu disebut rahim sama dengan rahmat. Dia yang memberikan rahmat Allah. Dia menjadi wasilah perantara rahmat Allah, sehingga gumpalan daging tanpa tulang, tanpa apa-apa ini bisa apa ini? Hidup. Dari situ kata ulama, manusia itu punya alaqah. Manusia itu makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Lihat nih, saya guru, kamu murid. Tapi kalau kamu nggak datang ke sini, saya bisa jadi guru nggak? Nggak bisa. Siapa yang mau ajarin? Tembok, ya kan? Apa kucing? Saya kumpulin aja kucing, kumpul ngaji di sini. Kenapa? Kalau saya nggak punya murid, maka saya nggak bisa jadi guru. Sebagaimana kamu nggak bisa jadi murid kalau kamu nggak punya guru. Jadi murid itu butuh guru, guru juga butuh murid. Kapan orang itu disebut bapak? Kalau punya anak. Karena punya anak disebut bapak. Karena dia anaknya orang itu, dia disebut anak. Karena dia bapaknya orang itu, dia disebut bapak. Kalau nggak ada anak, anak nggak bisa disebut bapak. Kalau nggak ada bapak sama ibu, nggak ada anak. Memang kamu keluar dari batu gitu, muncul gitu, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Semuanya juga butuh. Ada presiden, butuh sama yang namanya rakyat. Ada rakyat, butuh sama yang namanya presiden. Ada penumpang, butuh supir. Kamu naik bis misalnya, nggak ada supirnya, diserahkan ke penumpang semua, berantem. Kata yang satu ke kanan, kata yang satu ke kiri. Tapi begitu naik mobil, kamu butuh supir. Supaya apa? Pasti yang bawa cuma satu orang. Jadi semua orang itu, anak-anakku, butuh dengan orang lain. Itu pendidikan yang ada di pesantren. Kamu butuh sama teman. Kamu hargai temanmu. Kamu belajar baik sama teman. Selama ini mungkin kamu merasa saya punya uang, saya bisa bayar semuanya. Tapi ingat, anak-anakku, di dunia ini tidak semuanya selesai dengan yang namanya apa ini? Uang. Anak-anakku baik sama teman, ya. Kemudian anak-anakku di pesantren ini ada apa-apa wata'awanu, saling tolong menolong. Itu yang namanya pendidikan utama di pesantren. Anak-anakku dididik kesederhanaan, anak-anakku dididik kesederhanaan, kemudian dididik kebersamaan, yang ketiga dididik keberanian. Sekarang berani enggak? Rada berani. Saya mau tanya, ya, ada yang berani jawab enggak? Sebelum diantar ke pesantren nih, ya, 2-3 hari, apa yang ada di kepala anak-anakku? Apa? Ada yang berani jawab nggak? Angkat tangan. Ayo, berdiri. Maskernya dibuka. Dia sud. Ngadep ke sini. Siapa namanya? Ngadepnya ke sana aja. Nama saya Muhammad Rafael Mustafa. Muhammad Rafael Mustafa. Keren nih kalau jadi kiai Rafael, ya. Dulu ada bintang tenis dunia namanya Rafael Nadal. Itu jago main tenis, tapi sekarang mudah-mudahan nanti jadi ulama. Dipanggilnya apa? Siapa?
Kamu kalau dipanggil? Rafael. Oh, Rafaelnya. Ya, oke, Rafael. Oke. Dari mana Rafael? Dari Depok, Kecamatan Takus. Di mana? Depok, Oh, di Depok, dekat sini ya. Waktu dari rumah ke sini berapa lama? 17 menit. 17 menit. Dia cuman Fadil dulu dari rumahnya ke sini berapa hari dia? Itu jawabannya. Kamu cuma 17 menit. Lihat ke depan sana. Oke, Rafael. Apa yang kamu rasakan waktu orang tua kan daftarin ke sini? Kamu pernah lihat Darur Rahman enggak? Sebelum ini. Kapan? Waktu dari sini melihat Sebentar. Diulangi lagi, ada speaker. Bentar, habis ini selesai. Understand? Ya, nanti setelah setahun understand. Oke. Si Rafael pernah lihat pesantren ini? Waktu kapan? Berapa kali? Sebelum masuk ke sini, sebelum kemarin datang? baru 1 kali. Baru satu waktu ujian. Waktu daftar. 2 kali. Yang waktu itu ngeliat di sini akan masuk sini sama pas ujian. Oke. Kamu masih ingat nggak pertama kali lihat pesantren ini bulan apa? Bulan Januari. Bulan Januari 2020 ya, sebelum ada makhluk namanya corona ya, pasti kesininya nggak pakai masker kan gitu. Oke. Bulan Januari kesini Rafael. Apa yang ngajak siapa? Ayahnya apa ibunya? Dua-duanya kesini Rafael. Ayahnya ngomong apa? Mau pesantren di sini kagak gitu. Kamu anak nomor berapa? Nomor 1. No, sorry, dipanggil kakak di rumah. Oke. Kakak mau pesantren di sini apa enggak? Oke. Kata siapa itu? Ayah ibumu. Kamu jawabnya apa Rafael? Mau. Hah? Mau. Kamu diajak masuk ke dalam? Ngeliat itu? Oke. Saya boleh tanya enggak? Kalau ingat memori bulan Januari, apa kesan kamu ngeliat Darur Rahman waktu itu? Ya senang aja sih. Seneng aja bahwa saya nanti satu hari akan masuk ke sini. Itu bawaannya senang sekali. Waktu ujian kamu juga merasa senang? Oke. Setelah 2 hari, kamu masuk sini yang hari apa Rafael? Hari Kamis. Oh, yang hari Kamis. Waktu hari Senin, kan Senin ya, ini maksudnya hari Kamis kan? Selasa, Rabu. Berarti ada waktu berapa hari ini? 2 hari. 2-3 hari sebelum masuk kan orang tuanya bilang, Rafael kakak nanti hari Kamis masuk ke pesantren ya. Apa perasaanmu Rafael? Senang karena udah bisa sekolah lagi. Seneng karena sudah bisa sekolah lagi. Oke. Jadi dari rumah itu kangen kan, kepengen sekolah. Diantar masuk sini. Sampai sini hari apa? Hari Kamis jam berapa? Sekitar jam 9. Jam 9-an. Kamu turun di belakang ya? Terus diantar ke atas. Oke. Perasaan pertama waktu keluar dari mobil sampai ke atas apa rasanya? Sampai ke kamar Rafael. Sedih tapi ada rasa bahagia juga. Oke. Berarti kamu waktu itu ada sedihnya, takut kan? Kayak apa nanti? Gimana tidurnya? Kepikiran? Enggak sih. Enggak. Yang kamu pikirin? Gimana makannya? Berarti kamu lapar waktu datang ke pesantren? Enggak. Oke. Kamu pasti ada kepikiran kan? Begitu masuk ke lemari, kamu untuk pertama kali lihat lemarimu itu kan? Ngerapikan kayak gini, kan mesti ada rasa nggak enak kan waktu itu? Oke. Sekarang sudah enak nggak rasanya? Setelah tahu? Oh cuma begitu ya. Oh makan di situ, oh mandi seperti itu, oh seragamnya begini, kumpulnya begini, gurunya kayak ini, kan gitu kan? Berarti sekarang di pesantren itu, kamu diajarkan apa ini? Keberanian. Dulu di rumah kan nggak dipegangin uang kan, kecuali minta. Kalau mau jajan, ada tukang mie lewat, bilang sama ibunya kan, Bu mau beli mie, baru dikasih apa? Uang. Hari ini kamu kemarin dikasih uang nggak? Dikasih. Untuk pegangan kan? Cukup beberapa hari kan? Atau mungkin cukup seminggu, cukup 1 bulan. Itu kamu diajarin keberanian kan? Yang biasanya uang itu kamu minta, hari ini uang itu ada di tangan kamu. Oke, Rafael. Sekarang kau waktu masuk sini nangis nggak? Tidak. Sampai hari ini nggak nangis? Gimana caranya supaya nggak nangis? Kamu orang tuanya sayang kan? Nggak berarti digebukin di rumah jadi enakan di sini gitu, enggak kan? Oke. Enggak kan? Oke, berarti orang tuamu sayang kan? Oke, kamu nggak nangis sampai hari ini. Oke, gimana caranya supaya nggak nangis? Dengerin. Karena sih saya waktu itu kan saudara saya pesantren semua ya. Iya. Jadinya kan saya kepingin gitu ya. Jadi ya keberanian dari Diri sendiri. Tuh anak-anakku. Oke, duduk Rafael. Ya. Keberanian anak-anakku. Asalnya bingung lagi. Ayo siapa yang berani lagi cerita kisahnya? Hah?
Siapa namanya? Maju. Buka maskernya ya. Oke, bersih kok di sini ya. Pegang mic-nya, lihatnya ke sana. Ya. Siapa namanya? Faza Muhammad. Siapa? Faza Muhammad. Faza. Berarti nama kamu tuh hampir sama dengan saya. Kamu Faz, nanti belajar sorof ya. Orang dalam bahasa Arab tuh ada asal kata, saya nggak terangin lah. Ini nanti kamu belajar nahu. Faza itu kata kerja. Ya, kalau jadi nama jadi Faiz. Jadi nama saya itu Faiz. Nah ini dari kata kerja namanya faza. Nanti kalau belajar sorof, faza yafuzu fauzan fahuwa faizun. Jadi yang namanya faza, fauzan, ada yang namanya fauzan enggak? Mana? Berdiri Fauzan. Ya, oke. Nanti belakangan ya Fauzan ya. Oke, jadi ini faza, ini fauzan. Ada yang namanya Faiz? Ada? Banyak malah. Nama saya jadi nama pasaran sekarang ya. Ini Faiz namanya. Kamu dua-duanya Faiz. Yang Faiz mana? Oh, kamu dua ini Faiz. Ada lagi? 3. Wah, saya perlu ganti nama ini ya kan. Nama jadi Faza, Fauzan sama Faiz. Oke. Dari mana Faza? Oh, di Tangerang Kota. Di mana Tangerang Kotanya Faza? Cipadu. Oh, Cipadu ya, tempat banyak orang konveksi ya, jahit-jahit itu. Nah, kamu penjahit, bukan? Oke, kamu menjahit ilmu saja nanti di Darul Rahman ya, nggak usah jahit kain, menjahit ilmu. Faza, datang hari apa di pesantren ini? Hari Rabu. Kamu pernah lihat pesantren ini sebelumnya? Sebelum tes. Iya. Kamu bulan apa kesini, Faza? Dulu pas jenguk saudara di sini. Oh, saudaramu ada di sini. Iya. Kelas berapa? Kelas 5, tapi sekarang di Liliang. Di Liliang. Berarti kelas 5-nya di Liliang, kamu jenguk ke sini, diajak ke sini. Iya. Oke. Waktu diajak ke sini sama bapak apa sama ibu? Dua-duanya. Sama. Oke. Berdirinya tegak Faza, ya. Harus kayak Faiz, ya. Oke, yang tegak, tangannya gini. Santai. Kan saya bukan macan, Faza. Oke. Jadi nggak perlu takut, ya. Faza, dia dua-duanya diajak ke sini. Hari Sabtu apa Minggu dulu? Ingat. Hari Minggu lagi nengok-nengokin itu kamu diajak. Dikasih tahu apa Faza sama orang tua? Katanya nanti saya mau dimasukin sini. Mau dimasukkan ke sini. Oke. Kamu terima apa berontak? Terima, soalnya saya itu udah pengen banget pesantren dari. Oh, kamu kepengen ke pesantren. Kenapa kepengen ke pesantren, Faza? Saya, ya, Ingin jadi saingan saya, jadi kiai. Hah? enak gitu tidurnya rame-rame. Tidurnya rame-rame, makannya rame-rame. Itu yang kamu bayangkan ya? Enak sekali. Oke. Kemudian kamu didaftarin. Oke, diikutkan ujian. Begitu dengar lulus kamu senang? Senang. Oke. Begitu dengar lulus senang, kemudian kamu kesini hari Rabu. Beberapa hari sebelum kamu masuk ke pesantren, kamu rasanya kayak apa, Faza? Deg-degan gitu. Kenapa deg-degan? Ya, deg-degan. Saya mau tanya sama kamu. Di rumah pernah nyuci baju? Pernah sekali. Sekali, itu pun nggak bersih, ya. Dicuci sama kamu, kata ibunya, ya nyuci saya, ibunya nyuci lagi. Oke. Kamu pernah nyuci baju ya, Faza ya? Pernah cuci piring nggak, Faza? Belum pernah. Belum pernah. Nih lihat, Anda mau tahu ya umurmu berapa? 12 tahun. 12 tahun belum pernah nyuci piring. Ini manusianya. Ya, jadi belum pernah nyuci piring. Nyuci kamar mandi pernah nggak, Faza? Pernah sekali. Seumur hidupmu? Iya. Kamar mandi kamu kuras, kamu sikat-sikat gitu? Iya. Pernah sekali. Nih, jadi udah mandi 12 tahun ya, tapi baru sekali ngebersihkan kamar mandi. Oke. Pernah nyapu rumah? Pernah. Pernah. Berapa kali? Hampir tiap pagi disuruh. Oh, disuruh. Dihukum apa disuruh? Disuruh. Oh, disuruh. Oke. Jadi kamu pernah nyapu tapi nggak pernah nyuci piring, ya? Nyuci baju sekali. Nyetrika nggak pernah? Enggak. Nggak pernah nyetrika. Jadi kamu nggak pernah tahu gimana caranya nyetrika. Oke. Ketika kamu masuk pesantren, di benak kamu ada ketakutan soal itu. Sedih aja sih. Sedih. Sedihnya kenapa, Faza? Katanya kamu tadi senang masuk pesantren. Itu Berpisah sama orang tua. Artinya anak-anakku, semua yang kita cita-citakan itu tidak semuanya menyenangkan. Ada titik tertentu kita juga merasa apa ini sedih. Tapi kesedihan itu dengan keinginan kamu masuk ke pesantren, mana yang lebih dominan? Mana yang menang? yang senang ke pesantren. Senang ke pesantren. Saya mau tanya Faza, ketika itu kamu belajar berani kan? Iya. Kamu dilepas di belakang sama orang tuanya, Iya. diantar. Terus orang tuanya nggak ikut masuk ke asrama. Kamu diantar sama siapa ke atas? Sama kakak kelas. Kakak kelas. Oke, kamu kamar berapa? Kamar 2.
Kamar 2. Begitu masuk kelas, ngerapikan, masuk kamar, ngerapikan, masih ada rasa takut, Faza? Sedikit sih. Sedikit. Takut apa, Faza? Ya, takut aja. Takut aja. Sekarang rasa takut itu sudah habis apa masih tersisa? Sudah. Sudah habis sekarang. Kamu sudah mulai berani. Ya, sudah mulai berani. Oh, ternyata hidup di pesantren seperti itu. Anak-anakku, coba lihat. Nangis nggak ini? Siapa teman sekamarnya nih? Oke, Faza nangis nggak? Enggak, ya. Harus menjadi orang yang melatih diri untuk berani, ya. Faza, mudah-mudahan kamu jadi orang sukses yang sabar di pesantren, belajar, berani, ya. Walaupun tidak pernah nyuci piring. Sekarang berarti kamu udah nyuci piring berapa kali ya? Udah setiap hari. Setiap hari kamu sudah belajar nyuci piring. Bersih nggak piringnya dicuci? Bersih. Gelasnya juga dicuci. Oke, nyuci baju masih ke laundry. Sudah dibagiin sama laundrynya? Sudah. Kamu yang memasukkan sendiri ke kamar? Ke lemari. Selama ini pernah nata baju di lemari? Di rumah? Pernah. Di rumah nata baju pernah. Oke, sekarang berarti sudah melatih diri. Oke, Faza duduk ya. Fauzan mana tadi? Oke, Fauzan maju, Fauzan. Wah, ini lebih besar ini badannya ini. Tingginya. Pegang ini, mana? Oke, Fauzan dulu. Fauzan, pegang mic-nya Fauzan. Fauzan dari mana Fauzan? Dari Depok. Umurnya berapa Fauzan? 12. 12 ya? Tinggi juga badannya ya. Mudah-mudahan jadi orang besar nanti ini. Fauzan dari Depoknya di mana Fauzan? Dari Kelapa 2. Dari di Cimanggis. Fauzan, di Depok itu kan banyak pesantren. Kenapa milih ke Darul Rahman? Saya mau tanya dulu, kamu masuk pesantren itu dipaksa apa keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Dari sekian banyak pesantren, kamu pernah ngelihat pesantren lain selain Darul Rahman? Satu doang sih. Hanya ini saja? Enggak lain, enggak diajak lihat? Ngelihat yang ini sama satu. Oke, jangan sebut nama pesantrennya. Yang jelas kamu pernah melihat pesantren lain selain Darul Rahman. Kenapa kamu milih ke sini, Fauzan? Karena enak. Enak. Masih ada pohon di pojokan, ya kan? Lebih tenang, tidak banyak polusi udara. Kecuali sekarang karena ada pembangunan di belakang sedikit. Nanti kamu yang nempati pertama tuh gedung baru, ya. Nanti untuk anak baru di situ kelasnya, ya. Enak kan? Kelas yang di belakang itu, yang sedang dibangun itu, ya. Itu dulu mestinya, jadi sekarang karena ada corona, nggak boleh ada kegiatan, jadi kita nggak membangun, jadi baru dilanjutkan sekarang. Oke, Fauzan, kamu merasa nyaman ketika ngelihat Darul Rahman? Kamu lihat di sini bulan apa Fauzan? Nggak ingat, tapi yang jelas kamu pernah lihat pesantren ini. Dulu kamu ketika ngelihat pesantren ini ternyata enak, indah, maka kamu memutuskan untuk sekolah di sini. Oke? Setelah kamu masuk ke sini, ternyata apa yang kamu bayangkan tuh sama nggak dengan kenyataannya? Sama. Yang benar. Hah? Sama. Kamu sudah melihat semuanya dan kamu sekarang sudah mulai adaptasi di sini. Oke. Kamu cita-citanya jadi apa Fauzan? Jadi polisi, alhamdulillah. Jadi benar, ada anak Darul Rahman yang sudah jadi apa ini? Polisi, yang sekolahnya sekolah agama, tapi nanti jadi polisi. Jadi enak nanti tuh, kalau ada mobil, ya keluar apa itu gas emisinya knalpotnya hitam atau melanggar lampu merah, kalau polisinya tamatan pesantren, nanti menilangnya pakai hadis. Menilangnya pakai hadis, iya kan? Ya, misalnya nih ada lampu merah. Kenapa lampu merah itu dibuat sama polisi? Tahu nggak, Fauzan? Supaya teratur. Kalau nggak teratur bahaya nggak? Motor dari sini, nggak ada lampunya, semuanya jalan, bisa tabrakan. Kalau tabrakan bisa mati nggak? Bisa mati. Maka nanti ini kompol, komisaris polisi ini, atau nanti jadi jenderal polisi ini, kalau berdiri di jalanan, ada orang melanggar lampu lalu lintas karena anak pesantren, berhenti. Anda muslim Pak, turun. Supirnya kan muslim, disuruh turun, Pak Haji lagi, ya kan? Pak Haji bukan melanggar undang-undang lalu lintas, tapi tidak taat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disebutkan dalam hadis la dororo wala diror. Jangan membahayakan orang lain, dosa Pak Haji saya tilang. Hebat nggak? Oke, mudah-mudahan jadi polisi yang baik ya Fauzan. Oke, Fauzan duduk dulu. Oke, saya mau tanya. Ini dari tadi rumahnya dekat semua. Ada yang rumahnya jauh kesini naik pesawat?
Oke, kalau nggak naik pesawat, naik bis yang atau mobil yang coba. Ada yang dari Gorontalo. Mana? Berdiri? Oh, oke. Maju-maju sini. Sini dulu. Sebentar. Ini Gorontalo, Sulawesi. Ada yang rumahnya di Kalimantan? Di Pontianak, mungkin di Banjarmasin. Ada? Sini. Siapa yang rumahnya di Kalimantan? Ah, ini Kalimantan. Sini. Oke. Ya. Sini dulu ya, diam ya, sini dulu ya. Oke. Gantian. Sekarang berdirinya di sini. Dua-duanya sini. Sini. Biar suasana, Fadil setnya ke sini. Oke. Ini dari Pontianak, ini dari Gorontalo. Ada yang dari Riau, yang Riau ke Liliang. Kemarin kan ada anak baru. Ada lagi dari Riau, Jambi. Kemarin ada, dibawa ke pesantren yang di Liliang semua. Oke, dibawa ke Liliang semua ya. Ada satu lagi Gorontalo. Mana? Itu Gorontalo, Faruk. Mana? Oh, namanya Faruk kayak adik saya. Mana? Faruk. Bangun sini. Wes. Oke. Ini Gorontalo, kamu yang Pontianak. Yang Pontianak sini. Yang Gorontalo di situ. Coba lihat nih. Sini. Suruh sini. Oke. Dah. Udah dulu ya. Ini dari Pontianak. Di mana tinggal siapa namanya? Siapa? Dipanggilnya Murtado. Oh, Ali Murtado. Ini Ali Murtado itu julukannya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali Murtado. Pontianak di mana? Oh, di Kubu. Iya, saya pernah ke sana. Kubu Raya ya, jauh juga. Oke. Kemarin ke sini naik pesawat. Berarti di rapid test 2 kali ya? Di bandara di rapid test, di sini di rapid test. Dari Kubu ya. Ayahnya di sana tinggal, bukan di Jakarta. Kamu yang ngantar ke sini siapa? Ayahnya. Ini anak-anakku coba lihat dari Kubu Raya. Dari Kubu itu ke Pontianak dulu kan, ke Bandara Supadio ya. Itu lumayan jalannya. Dari situ terbang ke sini lewat laut ya. Kalau yang Depok tadi kan naik bajai nyampe sebetulnya ke sini ya kan. Naik bajai nyampe, yang dari Bogor kalau mau naik getek juga bisa kok sebetulnya ke sini. Tapi ini harus lewat apa ini? Lautan anak-anak. Kalau naik kapal, tenggelam dia kalau naik getek, nggak sampai-sampai, ya kan? Dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, terbang ke Pulau Jawa. Murtado nggak pernah lihat pesantren ini sebelumnya? Betul-betul pertama kali datang ngelihat, kamu nggak pakai ujian kan? Rasanya sedih nggak, Murtado? Sedih? Oke. Anunya dibuka sebentar, supaya suaranya jelas. Ya, Murtado, ini kamu nggak pernah lihat pesantren ini? Orang tua nganter sampai ke sini? Oke, sekarang sudah pulang? Sudah pulang. Rasanya gimana Murtado di pesantren ini? Sedih betul. Tapi kamu berusaha untuk melawan kesedihan itu. Dengan cara apa Murtado? Bersahabat dengan teman-teman. Tuh yang paling penting. Coba yang keras, gimana caranya supaya nggak nangis Murtado? Bersahabat dengan teman-teman. Kamu sekarang sudah punya sahabat? Siapa? Siapa namanya? Ramai. Oh, udah banyak orang. Ya. Siapa yang sekamar sama Murtado? Yang dari Pontianak. Oke, coba berdiri di situ aja. Berdiri berapa orang? Nih, yang sekamar sama Murtado. Ayo, berdiri. Oke. Siapa namanya? Dari mana? Di mana Jakarta Baratnya? Oh, di Cengkareng. Kamu dari mana? Di mana? Oh, Kemang Timur sini. Ya, dekat-dekat ya. Naik bajai ke sini ya, nyampe ya. Oke, yang sampingnya dari Bekasi. Oh, saya pikir Bekasinya di mana? Oh, di sana. Oke, duduk dulu ya. Oke. Jadi sekarang sudah punya teman. Oke. Kamu lawan dengan cara berteman. Oke. Selain itu? Oh, sudah Ustadz. Tambahin baca doa. Ya. Kalau lagi sedih, anak-anakku nangis tuh boleh, harus malah. Supaya apa itu? Lega. Tapi jangan kalah. Begitu nangis, baca sholawat. Begitu nangis, ngaca. Saya harus menang. Saya harus selesai di pesantren ini membahagiakan kedua orang tua. Ini jauh ya dari Pontianak. Oke, Murtado. Ini dari mana? Dari? Oh, Makassar. Di mana Makassarnya? Masa nggak tahu rumahnya? Nggak hafal. Yang hafal kamu? Oh, kamu Gorontalo. Ini jauh loh. Ini Gorontalo. Naik pesawat kemarin? Ya, 2 kali. Dari Gorontalo ke Makassar? Ke Makassar dulu, besoknya baru ke Jakarta. Tuh coba lihat anak-anakku, ya kan? Berapa jam dari Gorontalo ke Makassar kemarin? Jam 25 menit.
Sejam 25 menit. Naik pesawat ATR yang pakai baling-baling apa yang sudah jet? Pakai Citylink. Oke. Pakai Citylink ke Makassar. Di Makassar pegang mic-nya. Di Makassar tidur 1 malam. Di rumah saudara? Di rumah tante. Di rumah tantenya. Oke. Saya mau tanya siapa namanya? Ahmad Fatahila. Ahmad Fatahila. Ini Gorontalo. Tahu Gorontalo enggak? Di Sulawesi mana? Hah? Di Sulawesi? Selatan. Masa selatan? Sulsel. Sulawesi? Gorontalo provinsi kan? Ya. Iya. Yang Gorontalo Sulawesi. Iya, Sulawesi Tengah. Oke. Sulawesi Tengah Palu. Sulawesi mana? Yo. Nah, pernah lihat Pak Sandiaga Uno enggak? Nah, kalau pakai peci yang dari kayu, itu peci dari daerah kamu Gorontalo ya. Oke. Saya mau tanya, siapa namanya tadi? Ahmad Fatahila. Ahmad Fatahila. Yang ngantar ke sini siapa? Kamu dipanggilnya apa? Kebanyakan ada yang manggil Fatah, ada yang manggil Gorontalo. Oke. Kamu lebih senang dipanggil apa nih? Saya terserah teman, yang penting senang. Yang penting teman senang. Kamu dipanggil Fatah nengok, dipanggil Gorontalo nengok, dipanggil Sulawesi? Agak. Oh nggak nengok. Oke. Jadi nggak boleh manggil Sulawesi ya. Panggilnya 2 katanya, Fatah atau Gorontalo. Oke. Nah, ada yang Gorio. Apa? Gorio. Apa Gorio itu? Nama aslinya kalau nggak salah. Oh, nama aslinya. Tapi nggak boleh dipanggil gorila ya. Oke. Sudah. Ini dipanggil Gorontalo. Oke. Fatah, tahu pesantren ini dari siapa, Fatah? Dari Facebook. Oh, dari Facebook. Jadi ngelihat Facebook dari Rohman, mamah kamu jadi tahu pesantren ini. Terus mamah kamu ingin kamu sekolah di sini? Ya saya kalau mama mau suruh saya pesantren saya terserah. Yang penting kagak mengaji mulu, ada pelajaran biasa. Oh, jadi mamah waktu itu ngomong sama kamu, Iya. Fatah, nanti selesai. Kamu SD apa madrasah dulu? Madrasah. Madrasah di Gorontalo, karena di sana masih banyak madrasah, saya tahu. Begitu di Gorontalo, mamahnya bilang, ya nanti tamat dari madrasah, kamu diajak ke pesantren. Kamu bilang mau? Saya bilang mau. Ini mau sama terserah. Oh, mau sama terserah. Terserahnya ini terserah ikhlas apa terserah terpaksa? Ikhlas. Ikhlas. Kamu dikasih gambarnya nggak, Fata? Dikasih Tunjuk dari Facebook mamah itu. Ini pesantrennya, kamu lihat waktu itu? Lihat. Oke. Kamu terus ngelihat pesantren itu apa yang ada dalam pikiran kamu? apa ya, luas. Oh, luas tempatnya. Iya. Oke. Nah, setelah ngelihat kayak gitu kamu bilang sama mama, oke. Ya saya bilang oke. Oke. Ya, saya tanya dulu, ada lapangan sepak bolanya apa? Kenapa nanya lapangan sepak bola? Suka main bola. Oke, kamu bercita-cita jadi Ronaldo, ya? Siapa tahu kan nanti jadi pemain hebat di Real Madrid atau di Barcelona atau di Juventus, tapi begitu mencetak gol sujud syukur, ya? Sebelum main marhabanan dan istighosah, ya? Kenapa? Karena bintang dunia ini mau alumni pesantren. Cita-citanya jadi apa, Fatah? Yang penting pemain olahraga sih. Oh. Bulu tangkis sama sepak bola. Jadi hobinya olahraga ya, bulu tangkis sama sepak bola. Jadi kamu kalau sedih di pesantren ini, asal main bola, sedihnya hilang. Ke aula ya. Ke aula sini main bola udah seneng gitu. Ah, ini wali asuhnya ya. Nanti siapa wali kelasnya? Ustadz siapa? Ustadz Nadir. Ustadz Nazir kasih tahu ya, kalau nanti Gorontalo ini nangis, ajak main bola, ya. Masukkan ke dalam gawang, insya Allah akan tertawa. Ya. Oke. Jadi pertama kali datang ke sini diantar mama. Kakak sendiri naik pesawat. Kamu gak ada yang nganter? Dari Gorontalo ke Makassar sendiri. Oh iya, terus dari Makassar ke Jakarta? Sama sahabat. Kenal di mana ini? Dari Gorontalo sama. Oh sama. Dia lahirnya di Makassar. Oh lahir di Makassar. Saudaraan ini? Kagak. Oh enggak, satu sekolah? Temen nemu di perumahan. Temen nemu di perumahan. Oke. Ya, lihat nih ya. Jadi kamu ditemukan sama Fatah. Oke. Main ikut. Lagi main. Oke. Main dia saya ikut sama dia. Oke, dengerin ya nih. Jadi main di perumahan, main apa? Kagak tahu, lupa, udah lama banget. Oh, udah lama banget. Jadi main-main, ini janjian masuk pesantren. Hah? Dia kagak mau pesantren kalau kagak ada yang dia kenal. Oke, jadi dia masuk pesantren ini karena Fatah. Iya, kan? Masuk pesantren, berarti kamu dapat pahala. Oke, siapa namanya nih? Faruk. Ini Faruk, ini Fatah, ini 2 F nih ya, duo F nih ya. Satunya Fatah, satunya Faruk. Faruk kasih spek. Faruk tahu pesantren berarti dari Fatah? Hah? Dikasih lihat juga Facebooknya itu? Enggak, jadi kamu nggak pernah lihat gambar pesantren ini? Terus? Yang
Ya mau aja, yang penting ada yang Oh, jadi tergantung Fatah. Asal diajak Fatah kamu mau aja. Walaupun diajak masuk sumur mau? Enggak, oke. Tak akan diajak yang baik ke pesantren, oke. Ini jadi berangkatnya bareng nih, berdua, nggak ada yang nganter. Dia berangkat duluan ke Makassar, udah duluan, saya sendiri. Oke, dari Gorontalo kamu naik pesawat sendiri? Ya sendiri. Itu pertama kali kamu naik pesawat? 2 kali. 2 kali dalam hidupmu, tapi yang pertama sama orang tua. Pertama sama orang. Baru kemarin kamu masuk boarding, dianterin sama orang tua, check in, begitu masuk ke gates kamu sudah sendirian. Oke. Rasanya kayak apa Fatah waktu itu? Biasa aja. Oh biasa aja, ini mentalnya hebat nih ya. Ini yang harus diapakan ini. Dicontoh, biasa aja ya, nggak ada rasa takut, nggak ada apa. Wah mental pejuang ini kayak saya itu. Mama nangis itu kasihan. Loh yang nangis mamahnya, kamunya nggak nangis. Enggak, Terus ngaca doang, ngaca. ngaca, mama nangis, Ya mama nangis. meluk kamu. Iya. Terus kamu bilang apa sama mama? Sabar. Oh, kamu yang nasihati mama ya? Oke, hebat ini. Ini luar biasa ini. Mama yang sabar ya. Fatah mau pergi dulu, terus Habis itu saya dada-dada. Habis itu pergi masih. dada-dada kan enggak kelihatan sudah naik pesawat kan? Mendarat di Makassar dijemput sama ini. Kagak. Sama tante. Oh, sama tante kamu diajak ke rumah. Bukan ke rumah ini? Ke rumah tante, dia masih di rumah dia sendiri. Oh, masih di rumah dia sendiri. Terus ketemu di bandara besoknya. Kak, dia ke rumah saya, ke rumah Oke, tante saya. oke. Terus besok naik pesawat bareng berdua. Iya, bareng. Ada yang nganter kamu ke Jakarta? Oh, Kak, jadi bertiga ke sini. Hah? Bertiga ya. Bertiga. Dari Soekarno Hatta langsung ke sini. Langsung ke sini. Kak, tinggal dulu 1 hari di rumah ini, rumah tante juga. Oh, di rumah tante juga. Hari Kamis, hari Jumatnya baru ke sini. Hari Jumatnya baru ke sini. Oh, kamu yang masuk hari Jumat ya ke sini, berdua sama. Begitu masuk rasanya gimana kalau Faruk? Hah? Biasa aja berdua. Dia ada orang tuanya. Ada orang tuanya di sini. Sekarang udah pulang tapi. Udah pulang. Waktu pamit orang tuanya nangis enggak? Kamu nasihatin kayak Fatah nasihatin mamahnya enggak? Agak dia diam aja. Dia diam aja. Enggak kayak Fatah yang tegar ya. Mama yang sabar. Biasanya kan ngomongnya anakku sabar ya. Ini enggak dibalik. Mama sabar ya. Gitu. Ini hebat ini. Oke. Terus sekarang sudah sekamar. Agak dia kamar 3. Ini bagusnya gitu ya. Sekarang harus berani berteman. Kan kita temanya keberanian ya. Hidupnya nggak boleh lagi bergantung sama Fatah ya. Sekarang Fatah sudah nganterin kamu ke Darul Rahman, kamu harus belajar apa ini? Berani. Sekarang udah punya teman nggak selain Fatah? Dari Jakarta temannya. Oke, baik, duduk semuanya ya. Nah, anak-anakku duduk ya, Ali ya. Ini lebih jauh yang dari Sulawesi ya. Itu anak-anakku. Coba lihat, mereka-mereka itu yang jauh dari Pulau Sulawesi, dari Pulau Kalimantan, Tegar. Jadi, kalau ada anak tadi yang dari Kemang Timur, dari Depok, nangis, kebangetan nggak? Kebangetan nggak? Hah? Perjuanganmu dibanding perjuangan mereka, ada artinya? Nggak banyak. Kamu kesini ongkosnya murah, dia kesini ongkosnya jutaan anak-anakku. Kamu kemarin deg-degan di rapid test kan? Ya, mereka di rapid testnya berapa kali itu? 2 kali ya, di rapid test di bandara, di rapid test juga di pesantren. Jadi anak-anakku, maksud saya ya, kita belajar di Ar-Rahman tuh belajar itu. Oleh karena itu, sekarang kamu lihat nggak muka-muka ini? Nih yang duduk nih, kamu udah kenal nggak dengan mereka-mereka ini? Hah? Ada yang kenal, ada yang belum kenal. Mereka-mereka dan juga yang wali kelas yang sudah membimbing kamu, wali asuh yang sudah membimbing kamu, satu kamar ada wali asuhnya berapa? 2. Oke. Itu menjadi ganti orang tua kalian. Termasuk saya, ya. Nih, sudah hafal muka saya? Ya? Udah nggak inget, nggak lupa lagi ya? Pokoknya tradisinya orang pesantren itu anak-anakku, guru itu bukan saja mengajarkan ilmu, tapi menjadi ganti dari orang tua kalian. Ya, jadi di pesantren ini, kalau ada apa-apa, Ustaz Malik wali kelas berapa? Siapa yang di kelas 1C? Sudah tahu? Angkat tangan yang kelas 1C. Oh banyak nih. Nih lihat nih, berdiri. Ini namanya Ustadz Malik. Ini jadi bapak ramai-ramai. Satu kelas 1C itu bapaknya namanya Ustadz Malik. Jadi kalau ada apa-apa, jangan lapor sama orang tua dulu. Kalau kepalanya pusing, butuh Panadol,
ya, ndak punya Panadol, minta sama teman. Di kamar nggak ada, lapornya sama Ustadz siapa? Sama Ustadz siapa? Ustadz Malik. Ini jadi papah kamu, jadi bapak kamu, jadi jadi abi kamu. Nanti ada apa-apa lapor sama Ustadz Malik. Kamu jangan pernah takut. Ada temannya yang nakal, ada apapun yang tidak menyenangkan buat kamu, kamu jangan sungkan-sungkan untuk apa ini? Lapor sama Ustadz Malik. Ustadz, laundry saya gimana? Ustadz, ya, saya ini kurang sehat. Ustadz, saya ini kok nggak betah. Semuanya lapor sama masing-masing gurunya. Curhat sama kakak kelasnya. Itu yang namanya belajar di pesantren. Jadi kata Imam Syafi'i, jadi kata Imam Syafi'i, orang tuh kalau mau jadi orang pintar, safir tajid iwadon amman tufarikuhu, kamu keluar dari rumah untuk belajar ke sini dan kamu pasti akan mendapatkan apa ini? Ganti dari yang di rumah. Kamu punya teman di rumah, sekarang punya teman di pesantren. Kamu punya orang tua di rumah, sekarang punya orang tua di pesantren. Maka anak-anakku, saya berharap pada pertemuan pertama pagi hari ini, nanti kita akan terus bertemu, akan terus berkomunikasi, akan terus bersama di pesantren ini. Mudah-mudahan anak-anakku mulai bisa beradaptasi, ya. Ke depan kalian selama 10 hari ini belum sekolah, ya. Belum sekolah. Kenapa belum sekolah? Supaya kalian nyaman dulu di pesantren ini. Kalian sudah biasa ke kamar mandinya, sudah biasa ke dapurnya, sudah biasa menatap guru-gurunya, sudah bersama dengan teman-temannya. Nanti semuanya sudah lebih nyaman lagi. Insya Allah baru masuk sekolah. Anak-anakku, pesan saya, kalau masih ada yang gundah gulana, ya, masih ada yang berduka, masih ada yang kurang nyaman di pesantren ini, ngomong. Ya, lapor sama semua guru. Kalau perlu mau ketemu dengan saya open. Anak-anakku, saya menjadi bapak kalian. Saya akan melindungi kalian, tetapi melindungi dengan cara yang benar. Saya akan bersama dengan kalian melalui masa-masa ini di pesantren. Mudah-mudahan nanti kalian bisa betah di pesantren ini, bisa tegar di pesantren ini, bisa menjadi generasi yang mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bisa ya. Bisa nggak? Bisa? Teriak ya, Darur Rahman bisa. Ayo, Darur Rahman bisa. Saya bisa. Santri tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Pisah dengan masa lalu, hadapi masa depan di pesantren ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Insya Allah nanti kita sering bertemu, sering bersama, sering berinteraksi, bersama-sama belajar dan mengajar di pesantren Darur Rahman. Sekian saja anak-anakku. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku bisa kembali ke tempat masing-masing, ya. Mau ganti pakaian, mau mandi lagi, ya. Saya yang terakhir saya lupa nih ngomong. Jaga kesehatannya, ya. Jangan banyak-banyak minum es, ya. Rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin berwudu, ya, mandi dijaga, kebersihan dijaga. Anak-anakku, sekian, mau diganti dengan pelajar yang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.